Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yawan Tobing Lukiono, SST MT. Saya salah satu dosen di program studi Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya selalu menyelaraskan penelitian yang saya lakukan pada proses pembelajaran kelas dan mengaplikasikannya pada praktikum di laboratorium, sehingga akan memberikan tambahan ilmu lebih kepada mahasiswa ajar karena telah dibuktikan dari hasil-hasil penelitian. Sedangkan untuk pengabdian masyarakat yang saya lakukan merupakan implementasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan pada jurnal, sehingga akan memberikan informasi yang nyata dan fakta dan sebenarnya kepada masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah Parasitologi 2 pada semester 3 dengan kode mata kuliah BAP 16116 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Parasitologi 2 ini merupakan mata kuliah wajib program D4 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Fokus mata kuliah ini yaitu mempelajari mengenai parasit yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik kepada manusia atau hewan, serta cara mengidentifikasi parasit tersebut. Manfaat yang bisa diambil dari mata kuliah Parasitologi 2 ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan serta membedakan mengenai jenis-jenis dari parasit serta teknik pemeriksaan di laboratorium yang bertujuan untuk bantu menegakkan diagnosa penyakit yang disebabkan oleh parasit. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis serta memahami peran ilmu dan ruang lingkup pemeriksaan parasit di laboratorium. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara umum pemeriksaan Parasitologi 2. Dan yang ketiga adalah mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemeriksaan sediaan Parasitologi 2. Garis besar capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep secara umum pemeriksaan Parasitologi 2, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian yang dimiliki, menyusun rencana, mengelola, dan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana memperhatikan dan menerapkan pemeriksaan parasit yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang di bidang keahliannya secara mandiri. Semua materi pembelajaran tersebut tertuang pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, di mana kontrak kuliah yang kami susun bersama dosen tim sebelum memulai perkuliahan. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu secara pemaparan dan cooperative learning, di mana model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk belajar bersama dan saling membaur dalam memahami materi pelajaran. Siswa hanya dapat belajar secara individu, tetapi juga dapat berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Unsur penelitian kumulatif dari mata kuliah Parasitologi 2 ini didapatkan dari nilai UTS sebesar 20%, UAS 20%, UAP 20%, tugas individu 10%, tugas laporan 15%, pretest 5%, soft skill 5%, dan presensi 5%, dengan total keseluruhan adalah 100%. Untuk jadwal perkuliahan materi dapat didownload oleh mahasiswa melalui program yang sudah dikembangkan dan disediakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama dengan nama Esorogan. Dengan begitu akan sangat memudahkan mahasiswa untuk belajar. Nah, kalau kita berbicara mansong, ini penyakit yang lain, culek penyakit yang lain. Ada yang pernah tahu filariasis? Filariasis. Kaki gajah? Jadi kaki gajah itu ditularkan dengan nyamuk namanya culek. Nyamuk culek itu ada di lingkungan. Jadi apakah culek bisa menularkan filariasis? Karena yang ditularkan adalah Brucella dan Bobby atau namanya
dari sebuah insek ini kita harus mempelajari apa sih yang bisa disebabkan oleh penyakit itu, terus kemudian di mana tempatnya, terus bagaimana dia hidup seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda itu jadi seperti ini, bukan berarti langsung tiba-tiba dilahirkan langsung seperti besar, tidak seperti itu. Pertama adalah Anda orang tua Anda ketemu, terus kemudian terus kemudian jadilah sebuah sel-sel, kemudian jadi besar seperti Anda. Sama juga seperti itu. Jadi kita ujung-ujungnya besar. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kenapa sih kalau nyamuk itu suka berkembang biak di tempat yang bersih? Biasanya kan lebih memungkinkan kalau tempat yang kotor itu suka dibuat untuk berkembang biak. Oke, kita berbicara adalah breeding place. Breeding place salah satunya adalah Aedes, apakah dia ditemukan di tempat yang terbuka? Dia ditemukan di air bersih. Salah satunya adalah terong, terus kemudian kamar mandi. Begitupun juga Albopictus. Albopictus itu kita temukan di lingkungan di mana ada botol yang diisi air bersih, terus isi air hujan, terus kemudian kita nyemprot tanaman, terus kemudian masukkan air. Di situ tempat hidupnya. Pak, apakah di got kita menemukan Albopictus? Enggak. Pak, apakah di tempat di sungai-sungai itu kita menemukan Aedes aegypti? Enggak. Jadi kita berbicara breeding place, masing-masing vektor itu punya ciri khas. Kalau tulen, dia ada di got, karena breeding place-nya di got. Terus kemudian Mansoni kita ketemunya di laut atau di daerah perbatasan antara laut dan sungai. Jadi seperti itu kita nggak akan menemukan Mansoni ketemu di kamar mandi, nggak mungkin. Jadi kalau untuk mempelajari sebuah insek ini, kita mempelajari breeding place-nya, tempat hidupnya. Kalau kita mau mencari Anopheles, maka kita di daerah persawahan. Kita akan ketemu Anopheles. Lupa, kalau di persawahan ditemukan Anopheles, apakah itu nanti akan menyebabkan malaria tidak? Kalau dia selama tidak membawa wabah di dalam tubuhnya, dia tidak akan menularkan namanya malaria. Seperti itu. Ada tanya lagi? Oke. Kan biasanya nyamuk itu kalau bertelur di bak mandi. Nah, bak mandinya itu kan biasanya kita buat kumur-kumur mandi. Itu apakah aman-aman saja? Jadi gini, Pak, apakah di bak mandi, jadi telur salah satunya telur Aedes ini dia menempel di dinding? Dia tidak mengambang di air. Dia menempel di dinding, bentuknya hitam, hitam merah. Pak, apakah ketika masuk dalam tubuh kita, apakah aman-aman aja? Apakah tidak berkembang biak? Ingat di dalam tubuh kita ada makrofag. Bakteri benda-benda asing akan mati kalau sudah berhubungan dengan makrofag. Makanya kita harus meningkatkan imunitas kita. Apapun yang masuk dalam tubuh kita, selama makrofag bekerja bagus, insya Allah baik. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, kan biasanya kalau musim itu apa pengaruh dari nyamuk juga? Kayak misal kadang-kadang nyamuknya banyak, terus kadang-kadang juga ada. Jadi kita bicara musim ya, di mana ada masa perindukan. Jadi perindukan itu gimana? Kalau kita di musim-musim penghujan, terus kemudian kemarau, itu adalah musim-musim perindukan. Makanya banyak orang sakit di masa musim perindukan. Ada nyamuk yang sudah berkembang biak di situ. Tetapi kembali lagi ya, jadi DBD itu menular dari gigitan nyamuk. Jadi misalkan Anda rumah Anda di sini kena DBD, kemungkinan kanan, kiri, depan, belakang kemudian nyamuk ini nggak akan sampai jauh ke rumput, nggak sampai rumah di mana terus jauh ke rumput, nggak di sekitar itu sebenarnya nyamuknya itu. Jadi misalkan makanya kalau orang kena DBD harus masuk rumah sakit ada isolasi agar tidak digigit oleh nyamuk lain yang nanti bisa menularkan penyakit tersebut. Ingat, ada virus yang ditularkan oleh namanya Aedes. Jadi kalau misalkan Anda kena satu, nyamuk ini gigit sebelahmu maka kena, gigit sebelahmu lagi maka kena. Seperti itu. Ada lagi? Nah inilah kebesaran Allah bahwasanya di dalam tubuh lebah ini dia memiliki sistem filter. Jadi ketika dia memakan namanya nektarnya dari melati, maka madunya akan rasanya melati. Kalau dia makan dari eucalyptus, maka rasanya eucalyptus. Makanya di pasar-pasar kita menemukan madu randu, madu lengkeng, madu mangga. Karena apa? Memang dikondisikan. Dia memakan nektarnya mangga, maka rasanya mangga. Sebenarnya makanya kalau dia dari lebah ini, makanya dia bisa memfilter dalam tubuhnya itu seperti itu. Jadi kalau dia makan mangga, nggak mungkin dia makan lengkeng, madunya rasa lengkeng.
biarnya berbeda. Madu hutan itu dia ada di ketinggian paling tidak itu 25 meter sampai 50 meter. Itu besarnya akan berbeda-beda. Jadi karena ada Musca domestica, ada lalat sese, ada Anopheles, ada malaria, ada nama Aedes aegypti, berbagai macam. Tetapi kembali lagi Allah sudah ngasihkan satu persatu penyakit di situ. Beda lagi dengan namanya lebah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, akhirnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita akan teruskan di laboratorium untuk identifikasi dari nyamuk ya. Jadi kita melakukan identifikasi larva, terus kemudian jenis-jenisnya dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atau kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengidentifikasi golongan insek. Tapi kita identifikasi adalah bagian dari larvanya. Ingat tadi sebelum jadi imago, maka dia ada telur, larva, pupa, kemudian jadi dewasa. Maka dia disebut dengan namanya metamorfosis sempurna karena melalui beberapa fase yang lengkap. Nah, di situ sudah disediakan beberapa preparat yang dimana preparat itu dari insek. Jadi nanti Anda bisa menyebutkan dia itu adalah golongan siapa? Anopheles kah, Aedes kah, Mansoni kah, atau Anopheles ataupun Pulex. Nah, di sini yang perlu Anda lakukan adalah Anda akan menyiapkan mikroskopnya. Berbeda, mikroskop di sini adalah mikroskop ketika Anda identifikasi secara direct atau secara langsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan pembesaran 100 kali. Yang perlu diketahui adalah kalau 100 kali ini menggunakan oil imersi. Biasanya diketahui atau untuk identifikasi sebuah sel, bisa sel bakteri salah satunya adalah gram positif atau gram negatif, maka menggunakan pembesaran 100 kali. Tetapi kalau identifikasi preparat ini menggunakan cukup 10 kali. Ya. Nah, pertama kemudian ambil preparat yang sudah disediakan, sudah. Kemudian letakkan di meja mikroskop. Sudah. Kemudian kondisikan objektifnya di perbesaran 10 kali. 10 kali ciri khasnya adalah dia berwarna kuning. Sudah berwarna kuning? Sudah. Oke. Setelah berwarna kuning, itu adalah pembesaran 10 kali. Terus kemudian Anda harus memposisikan makro mikrometer Anda sesuai dengan gambar tampak jelas. Makrometer ada di kanan kiri bagian bawah. Kalau yang makro dan bagian besar adalah mikro bagian yang kecil. Kalau sudah ketemu target, kemudian Anda mau memvisualisasi lebih jelas lagi, maka menggunakan mikrometer. Sudah?
Setelah ketemu dengan jelas, maka yang perlu Anda lakukan adalah identifikasi. Kenapa diidentifikasi? Dari gambar yang muncul di Microsoft tersebut, kalian akan tahu ciri khas dari insect. Dimana kalau kita berbicara Aedes sp, ada Aedes albopictus, ada Aedes aegypti. Ciri khasnya adalah dia berwarna belang-belang seperti zebra. Beda lagi kalau dia bicara adalah Anopheles, maka bentuknya coklat, tidak ada gelang-gelang di kakinya seperti zebra. Ciri khasnya seperti itu. Pak, kalau Aedes ini, kalau cara mengetahuinya lagi, kalau misalkan selain dia itu seperti zebra, kita dilihat adalah daerah sisirnya. Sisirnya bentuknya seperti mahkota gini, atau seperti tusuk seperti itu, atau seperti tombak. Kalau seperti sisirnya bentuknya seperti mahkota ini adalah Aedes aegypti. Tapi kalau bentuknya seperti tombak ini berarti ada Aedes albopictus. Seperti itu ya. Tapi kalian harus tahu bahwasanya Aedes sp ini, Aedes aegypti, Aedes albopictus ini kalau untuk membedakannya adalah kita ngambil sampelnya di mana. Lavanya kita ambil di mana? Kalau lavanya kita ambil di luar, di air bersih, maka ketemunya adalah Aedes albopictus. Tapi kalau kita ngambil di dalam rumah, terus di kamar mandi, terus kemudian di dalam chamber tandon dan sebagainya, kita ketemunya adalah Aedes aegypti. Seperti itu. Kenapa kita mengevaluasi gambar ataupun kita mengevaluasi preparat? Kita agar tahu bahwasannya ada morfologinya seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa. Bahwasannya masing-masing bentuk dari insek ini berbeda. Ya. Dengan berbeda ini kita akan tahu kepadatan nyamuk di daerah tempat. Misalkan Anda mau penelitian, Pak, saya mau menentukan kepadatan nyamuk di daerah saya, apakah nyamuknya apa aja, maka diambil sampel-sampelnya di situ. Kalau Anda ketemunya yang sampelnya adalah di dalam rumah, maka ada saya gigi. Kalau di luar rumah, ketemunya bisa Aedes albopictus. Kalau di dalam got, ketemunya Draculae. Kalau di daerah lagun atau perbatasan dengan laut dengan sungai, bisa ketemunya dalam Amazoni. Tapi kalau di persawahan, ketemunya ada Anopheles. Sangatlah mudah untuk menentukan larva-larva tersebut kalau kita sudah mengetahui breeding place-nya. Jadi itu ya. Sudah. Sekarang Anda di tahap identifikasi dan gambar. Coba dilihat sesuai dengan prosedurnya adalah identifikasi menggunakan lensa objektif 10 kali. Silakan. Sudah menemukan ya? Sudah menemukan. Dari situ kalau dari yang nomor pertama ini, Anda memastikan itu apa? Memastikan apa? Aedes kah? Aedes ya. Aedes albopictus atau Aedes aegypti. Ingat dilihat sisirnya di daerah belakangnya. Dia kalau untuk nyamuk kan seperti ini. Ini kan berbuku-buku seperti ini. Maka dilihat daerah sifonnya seperti ini. Ini yang bagian bawah ini adalah sifon. Sedangkan sisir ada di sini. Ini yang dua ini adalah sifon, ciri khasnya Aedes ini adalah hitam. Sifonnya hitam. Tapi kalau di sini kelihatan sisirnya. Jadi kalau kita udah mau tahu sisirnya bentuknya mahkota, maka Aedes aegypti. Kalau bentuknya busur atau bentuknya seperti tombak ini adalah Aedes albopictus. Sudah ya? Sudah. Silakan diidentifikasi. Yang kedua sudah ketemu? Sudah? Sudah ketemu? Yang belakang ketemu? Sudah ketemu ya? Sudah bisa diidentifikasi ya? Oke.
Demikian pemaparan dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.